Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Oke, untuk materi selanjutnya, karena kemarin kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam dan harusnya sama juga dengan kemaritiman di Indonesia ya. Maka kita lanjutkan untuk minggu ini materi lagi, baru minggu yang akan datang penugasan. Sebelum materi kita mulai, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Yang pertama ada minyak bumi dan gas alam. Hampir setiap pengeboran minyak bumi itu menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Lah, hasil pengeboran gas bumi ditampung lalu dicarikan. Gas bumi yang cair disebut dengan LNG. Coba perhatikan gambar di atas itu. Itu minyak bumi terletak di antara dua batuan yang kedap air. Untuk mendapatkan minyak bumi, maka harus ada usaha pengeboran minyak bumi terlebih dahulu. Ini adalah peta persebaran minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Indonesia itu merupakan negara penghasil batu bara terbesar ke-6 di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan di dunia dan jumlah produksi 246 juta ton. Indonesia juga menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan tujuan ekspor diantaranya adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Lah, contoh di atas itu merupakan contoh gambar batu bara seperti arang ya anak-anak. Daerah penghasil batu bara ada dua ya. Yang pertama di Kalimantan Timur, itu ada di Lembah Sungai Beram dan Samarinda. Yang kedua di Sumatera. Sumatera Barat itu di daerah Ombilin dan Sawah Unto, dan di Sumatera Selatan itu di Bukit Asam dan Tanjung. Nah, yang ketiga ada tambang bauksit. Tambang bauksit ini warnanya kemerah-merahan ya. Bauksit itu merupakan biji aluminium. Aluminium itu bisa digunakan untuk badan pesawat terbang, kapal laut, alat-alat dapur, dan sebagainya. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun daerah pertambangannya itu ada di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Selanjutnya yaitu pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Untuk daerah pertambangannya antara lain di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verberg, dan Pulau Sebuku. Hasil tambang lainnya yaitu emas. Kalian pasti tahu dong, emas itu yang bagaimana? Emas merupakan cadangan kekayaan suatu negara. Selain itu, logam emas juga bisa dijadikan perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Untuk daerah pertambangannya itu ada di Jawa Barat, Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Oke anak-anak, untuk materi pada hari ini, pada pagi hari ini cukup sekian ya. Untuk hasil tambang saja dulu, sumber daya tambang dulu. Untuk potensi kemaritiman kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar.
untuk hari ini saya rasa cukup untuk materinya. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Jadi tadi untuk potensi daya tambang itu yang pertama ada minyak bumi dan gas alam, yang kedua ada batu bara, yang ketiga ada tambang bauksit, yang keempat ada pasir besi, dan yang terakhir ada emas. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Cukup sekian. Bu Sulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.